Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran yang keempat, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, yang pertama, coba kalian amati, lakukanlah tarian bersama-sama dengan temanmu. Kita akan menari gembira berkumpul. Lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Jadi di sini ada tarian dimana dengan lagu judul Gembira Berkumpul. Ada yang pernah dengar lagu Gembira Berkumpul? Nah, nanti kalau belum pernah dengar bisa cari di YouTube dengan lagu Gembira Berkumpul ciptaan A.T. Mahmud ya, yang lagunya ayo kawan berkumpul, seperti itu. Nanti bisa kalian cari misalkan belum pernah dengar ya, jadi bisa kalian coba nyanyikan di rumah. Nah, dalam lagu Gembira Berkumpul ini, di sini ada kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu di Gembira Berkumpul. Coba kalian cari dalam lagu ini kalimat ajakannya yang mana? Kemarin sudah kita pelajari kalimat ajakan ada kata ayo dan mari, serta diakhiri dengan tanda seru ya. Nah, di sini ada kata yang menunjukkan kalimat ajakan yaitu ayo kawan berkumpul. Tapi perlu kalian ingat ya, kalau kita menuliskan kalimat ajakan, jangan lupa di akhir kalimat tuliskan tanda seru. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, ada kata ayo dan mari dan diakhiri dengan tanda seru. Kalau di sini nggak ada tanda seru ya, jadi jangan lupa nanti kalau menuliskan perlu dikasih tanda seru di akhir kalimat. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, di sini Udin dan teman-teman bekerja sama menyelesaikan peralatan atau kesiapan dalam mengisi panggung besok ya, yaitu berlatih menari atau mempersiapkan untuk acara di panggung yang akan mereka gunakan untuk pentas. Nah, kemudian apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Pekerjaan dilakukan bersama untuk memperingan pekerjaan. Juga bisa untuk mempererat tali persaudaraan, membina kerukunan, seperti itu ya. Jadi pekerjaan tidak hanya dilakukan sendiri, secara bersama jadi lebih ringan lagi. Memang kalau bekerja sama itu merupakan hal yang baik atau hal yang positif bagi kita. Cuma kalau untuk hal kerjasama dalam mencontek, ya itu baru tidak baik ya. Kemudian kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Kalau kemarin kita belajar membandingkan dua bilangan serta simbolnya kurang lebih dari dan sama dengan. Sekarang kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar, atau mengurutkan bilangan juga bisa dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini kita belajar dulu dari yang terkecil dan terbesar. Di sini ada bilangan 481, 357, dan 531. Sekarang kalian lihat untuk ratusannya terlebih dahulu ya. Dilihat ratusannya, yang pertama itu 400, kemudian kedua 300, dan yang terakhir ketiga adalah 500. Nah, kalau kita sudah menghitung atau membandingkan ratusannya ya, ada 400, 300, dan 500. Maka kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusan itu berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, ini jelas ya, ratusannya berbeda semua. Ada 400, 300, dan 500. Maka diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita cari dulu yang terkecil. 4, 3, atau 5. Nah, di sini bisa kita tulis dulu dari yang terkecil 357. Kemudian setelah 3 sudah ketemu 357. Setelah 357, bilangan yang kedua ya betul, 481. Kita tuliskan yang kedua 481. Kemudian yang terakhir adalah 531. Jadi
urutannya dari yang terkecil ke terbesar seperti itu ya, kita lihat dulu ratusannya. Kemudian diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kita cari dulu yang paling besar. Itu adalah angka 531. Kita tulis 531. Kemudian yang kedua 481 dan yang terakhir adalah 357. Itu misal dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian contoh yang kedua ada bilangan 671, 623 dan 654. Nah, kita lihat dulu ratusannya. Ternyata ratusannya sama. 600 semua ya, angka 6 semua sama. Nah, kalau kita sudah lihat dari angka ratusannya, apabila angka ratusan sama, maka kita lihat puluhannya. Dan jika puluhannya berbeda, langsung diurutkan. Ratusannya sama, sekarang kita lihat puluhannya berbeda ya. Yang pertama itu untuk puluhannya angka 7. Kemudian yang kedua angka 2. Kemudian yang ketiga angka 5. Nah, berbeda ya untuk puluhannya. Maka kita diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita cari yang kecil dulu, berarti angka 2. Setelah angka 2, kita tulis yang urutan kedua adalah angka 5, 654, dan kemudian paling akhir adalah 671. Itu dari yang terkecil ke terbesar. Sekarang kalau diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, berarti yang paling besar dulu angka berapa? Ya, angka 7. Kita tulis di sini 671. Kemudian yang kedua 654 dan yang terakhir yang terkecil 623. Kemudian di sini ada lagi ya. Ada bilangan 127, 125 dan 129. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita lihat satuannya. Dan kalau satuannya itu sudah berbeda, maka langsung saja kita urutkan. Ya, untuk puluhannya untuk satuannya ya yang berbeda. Yang pertama 7, kedua 5, ketiga ada 9. Maka kita urutkan di sini, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari yang kecil dulu itu angka 5. Kita tulis 125. Kemudian yang kedua angka 7, 127. Dan yang terakhir adalah angka 9, 129. Kemudian bila diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, yang paling besar adalah angka 129. Kemudian yang kedua 127 dan yang terakhir 125. Jadi itu yang terbesar ke terkecil. Kemudian di sini tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Jadi kita ini menghitung ada banyaknya benda terlebih dahulu, baru kemudian kita urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Coba kalian lihat gambar yang pertama, itu ada tumpukan buku di mana satu tumpukan itu ratusan ya. Kalau ada 2 berarti 200. Kemudian untuk puluhannya ada 2 berarti 20. Kemudian satuannya ada 1. Berarti kita hitung 221. Nah, kita tuliskan untuk gambar yang pertama itu banyaknya 221. Kemudian gambar yang kedua, ratusannya ada 200. Kemudian puluhannya ada 10, dan satuannya ada 2. Berarti kita hitung di sini banyaknya ada 212. Kemudian gambar yang terakhir, gambar ketiga, ada ratusan 1. Untuk puluhannya ada 20. Kemudian yang satuan ada 2. Berarti jumlahnya 122. Wah, kita tuliskan di sini 122. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Nah, di sini yang paling kecil, yang beda itu puluhannya, ratusannya dulu ya. Ratusannya ada 221. Berarti yang kita kecil, paling kecil adalah 122. Kita tulis di sini 122. Kemudian urutan yang kedua itu 200-annya sama. Berarti kita lihat ke puluhannya. Puluhannya ada 2 dan 1. Berarti yang paling kecil adalah 1. Kita tulis di sini 212. Dan kemudian setelah 212 yang paling akhir adalah
221. Nah, seperti itu urutannya. Jadi kita hitung dulu baru diurutkan dari yang terkecil, dilihat dari ratusannya dulu kalau sama puluhannya, dan kalau puluhan ratusannya sama baru kita lihat di satuannya ya. Nah, anak-anak mungkin itu untuk pembelajaran yang keempat ya. Untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan untuk tugasnya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.